KPAI merespon dialog KDM dengan Aura. Menurut saya sorotan dari KPAI itu tidak konteks, bahkan cenderung sinis sama sikap KDM. Saya tidak tahu kalau pengelola KPAI, aktivis KPAI seperti ini tidak segera dikritisi, wah ini semua pola pendampingan bisa sangat formalis. Dan ini berdampak pada agenda-agenda pendampingan terhadap anak. Bisa formalis semua, ini repot ini. Mengapa saya katakan tidak konteks? Karena memahami Kang Deddy itu hanya dari satu perspektif relasi kuasa yang dia katakan tidak seimbang. Dalam sebuah dialog yang penuh keterbukaan, dan itu dilakukan oleh seorang yang punya predikat seperti Kang Deddy dalam konteks ini sebagai gubernur, masih menyempatkan berdialog dengan Aura. Ini justru positif. Mengapa? Dengan kesediaan Kang Deddy mau melakukan dialog dengan Aura, itu artinya Kang Deddy tidak sedang membeda-bedakan kelas sosial. Oh, kalau Kang Deddy menerapkan konsep relasi kuasa yang tidak seimbang, tentu Kang Deddy akan mewakilkan dalam dialog itu kepada orang dari kabupaten atau dari kecamatan, atau tidak direspon sama sekali karena dianggap tidak level. Nah, ini baru relasi kuasa yang tidak seimbang. Tapi kalau Kang Deddy mau dialog, dan dalam dialog itu betul-betul sangat elegan, sangat humanis, dan sebuah dialog yang mencerminkan kesetaraan, bahkan tidak ada kelas antara pemimpin dan yang dipimpin, antara usia yang lebih tua dengan usia yang lebih muda, antara yang lebih punya pengetahuan dan yang memiliki pengetahuan dalam proses menuju penguasaan ilmu pengetahuan seperti yang dimiliki oleh Aura. Ini mencerminkan konsep kesetaraan Kang Deddy yang luar biasa. Apalagi Kang Deddy dalam konteks dialog dengan Aura itu betul-betul ada keinginan untuk melakukan pembebasan, tidak hanya pada Aura dan keluarga, tapi juga pada masyarakat yang hadir di situ. Dalam konteks Kang Deddy ingin meringankan beban pada mereka yang hadir di situ, termasuk pada orang tua Aura. Ini sebuah langkah pembebasan Kang Deddy yang luar biasa, sekaligus mencerahkan. Mengapa mencerahkan? Karena otomatis si Aura ini akan belajar. Dan kalau dia mau mengambil pelajaran, akan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menggunakan efektivitas anggaran atau efektivitas penggunaan keuangan atau membelanjakan uang
itu paling tidak Aura bisa belajar. Juga kedua orang tua Aura ini juga bisa belajar dengan Kang Deddy bagaimana memperlakukan anak. Di satu sisi harus penuh kasih sayang, tapi di sisi lain juga tidak boleh memanjakan. Kalau anak dimanjakan dengan tanpa melihat kondisi dan keadaan, itu nanti yang rugi ya tidak hanya si Aura, tapi juga kedua orang tuanya juga akan merasakan efek anak yang tidak terkendali kelak kalau tidak terdidik dengan baik. Nah, Kang Deddy ini dari berbagai perspektif ini sangat positif. Lah, dari pihak KPAI ini menurut saya katakan tidak kontak karena melihatnya dari sisi keakuan KPAI, keakuan sebagai orang KPAI. Ini justru menjadi problem. Seharusnya pihak KPAI sebelum berkomentar katakan begitu, itu harusnya melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini dari beberapa perspektif. Dari perspektif psikologi, dari perspektif sosiologi, dari perspektif filsafat untuk konteks pembebasan dan pencerahan Kang Deddy. Dalam konteks pendidikan anak, ini memiliki dampak-dampak positif dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Dan itu tidak perlu respon dari para akademisi, para praktisi di bidang pendidikan, para aktivis hak asasi manusia, netizen, para mak-mak, mereka yang masih usia muda akhirnya ikut komentar semua, tidak harus menunggu para praktisi pendidikan, para pakar hak asasi manusia, semua akhirnya kan mendukung gaya Kang Deddy. Harusnya pasca dialog si Aura dan kedua orang tuanya juga senang, dan saya yakin mereka juga akan senang. Tapi menjadi persoalan baru ketika KPAI masuk dengan komentar yang tidak konteks, ingin mengambil manfaat atau keuntungan dari dialektika ini seolah-olah dari KPAI. Tertawakan banyak orang. Proses dialog Kang Deddy sudah sangat terbuka. Dan saya setuju untuk dibuka secara publik. Karena mencerdaskan. Semua orang biar belajar dari inti dan makna dialog. Sekaligus belajar dari kepemimpinan Kang Deddy. Yang tidak hanya sebagai bagaimana memimpin secara formal, tapi juga bagaimana memimpin di luar prinsip-prinsip formalitas. Jauh yang lebih penting pemimpin itu memimpin tidak terikat secara formal, tapi di luar hal-hal yang formal dia lakukan untuk kepentingan kemanusiaan, keadilan dan persamaan, kesetaraan. Ini pemimpin yang hebat, tidak hanya menghitung sesuatu secara formal, tapi juga menghitung seluruh aspek kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam ruang kehidupan dan kawasan yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya. Dan ini Kang Deddy melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar konsep formal seorang pemimpin. Ini luar biasa, Ibu KPAI. Mohon sebagai aktivis KPAI melihat sesuatu dalam konteks perlindungan anak, perlindungan perempuan, itu betul-betul berjuang, tidak hanya secara formal, tapi juga di luar formalitas. Jauh yang lebih penting adalah konteks perjuangan itu sendiri, yang langsung bisa dirasakan masyarakat, berdampak besar terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Monggo mengkritisi semua yang menjadi tema-tema kajian KPAI, tapi jangan dipandang dari satu sisi. Seperti kasus Kang Deddy oleh ibu dari KPAI ini, menurut saya hanya memandang dari satu sisi, seolah-olah itu adalah langkah
yang tidak benar dari Kang Deddy. Ukurannya mudah, tidak harus menunggu para pakar yang berbicara. Sesuatu yang benar, sesuatu yang mengandung keutamaan, itu universal. Dan itu terbukti. Banyak respon-respon yang berseliweran, yang akhirnya juga mengapresiasi langkah-langkah pencerahan Kang Deddy sebagai seorang pemimpin yang membebaskan, mencerdaskan, mencerahkan. Itu, mohon maaf Ibu KPAI, ini sekedar mengisi ruang publik biar tidak selalu diisi kesalahpahaman, tapi juga diisi kejujuran di dalam memahami realitas sosial, kejujuran dalam memberikan pendapat, kejujuran dalam memberikan pendampingan. Sehingga kita ini memang harus berlatih bersama-sama mengisi ruang publik ini untuk adil dalam pandangan dan tindakan. Terima kasih. Saya tidak menyebut nama dari Ibu KPAI ini, tapi paling tidak ini sudah menjadi isyarat penting, karena saya lebih ingin memfokuskan pada makna dari sikap Ibu KPAI ini, dan makna dari apa yang telah dia kritisi, dan konteks-konteks pembebasan pencerahan yang sangat terang yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan tentunya juga bisa menjadi muhasabah, bisa menjadi perenungan bagi anak negeri yang penuh semangat, yaitu Mbak Aura. Semangat juga untuk Mbak Aura. Terima kasih.